Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah taala dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Di dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara mengeluarkan kata-kata dari lisan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata, kalimat yang keluar dari lisan itu ungkapan apa yang ada di dalam hati. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, "Man arada ayyatakallam falyufakkir." Barang siapa yang ingin mengeluarkan kata-kata dari mulutnya hendaklah berfikir dulu. Ya, in kana lahu khairan, kalau kata-kata itu baik, falyakul, maka ucapkan. Wa in kana lahu syarran, jika kata-kata itu jelek atau kata-kata baik yang mengandung dampak jelek, falyaskut, maka hendaklah diam. Enggak ada alternatif ketiga, enggak ada. Maknanya nasihat Imam Syafi'i di dalam hadis ini, hendaklah kita kaum muslimin, kaum mukminin apabila hendak mengeluarkan kata-kata dari lisan kita, kita harus berpikir dulu. Yakni maknanya apa? Kita kekang dengan tali kekang ya yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya kalau itu baik secara syar'i, ya kalau kata-kata itu baik dampaknya di tengah-tengah masyarakat, ya antar seseorang, antar keluarga, tidak menimbulkan satu yakni masalah, tidak menimbulkan satu mudarat, ya maka falyakul, hendaklah diucapkan, tidak apa-apa.
Ya, itu demikian. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, wa amma fudulul kalami fa innaha taftahu lil abdi abwaban minasyarri kulliha madakhilun lisyaitan. Beliau mengatakan, adapun berlebihan di dalam mengeluarkan kata-kata tanpa tali kekang, ya, yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya tanpa kendali, ya, maka itu akan membukakan bagi seorang hamba, akan membukakan pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kejelekan, ya, yang semua pintu-pintu itu madakhilun lisyaitan, yakni tempat masuknya setan untuk menguasai manusia. Itu demikian. Makanya di dalam Islam, yakni mengeluarkan kata-kata dari mulut itu ada aturannya. Bahkan kata-kata apa, ya, yang dilarang di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, ini banyak sekali, ya, ini karena ini pintu setan untuk menyeret manusia, untuk menghancurkan manusia, yakni ke dalam permusuhan, peperangan, perpecahan. Itu demikian, ya, ini. Fa imsaku fudulil kalam yashuddu anhu tilkal abwab kulliha, maka menahan, yakni dari mengeluarkan kata-kata dari mulutnya dengan tali kekang syariat, itu menutup pintu-pintu syaitan untuk, yakni apa, menghancurkan manusia, mencelakakan manusia, ya. Beliau mencontohkan, wa kam min harbin jarratha kalimatun wahidah, berapa banyak peperangan yang terjadi yang mengorbankan tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan jiwa, bahkan ribuan jiwa, itu disebabkan karena satu kalimat. Ya, peperangan ini disebabkan hanya satu kalimat. Itu korbannya bukan main besarnya. Ya, itu demikian. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Mu'ad, wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim finnari ila khasaidu alsinatihim, ya, dan tidaklah seseorang ini dijungkirkan oleh Allah Ta'ala ke neraka jahanam kecuali dengan sebab hasil lesan mereka. Lesan yang tanpa tali kekang ini menyebabkan seseorang dijungkirkan ke dalam neraka jahanam, ya. Jadi dijungkirkan itu kepalanya dulu. Kalau terjun itu kakinya dulu. Ini kepalanya dulu dimasukkan ke neraka jahanam. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim, dan keduanya mensahihkan. Wa aktsarul ma'asi innama yuladuha fudulul kalam wan nazar. Kebanyakan maksiat, ya, itu lahir dari lesan yang tanpa tali kekang, ya. Jadi nanti menyebabkan berbagai macam kehancuran. Bahkan hancurnya amal ibadah, hancurnya pahala itu karena ucapan. Puasa itu jadi tidak dapat pahala karena apa? Karena ucapan. Rasul bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian di hari berpuasa, jangan berkata rofas. Rofas itu perkataan porno, jorok. Wa yaskhab, dan perkataan yang melengking mengandung nada tinggi, perkataan yang emosional. Ada hawa nafsu marah, ini tidak boleh. Menyebabkan apa? Menyebabkan, yakni hancurnya pahala puasa. Puasanya sah,
Ya, tapi enggak ada pahala. Rasul bersabda, rubba shaimin la yajidu saumahu ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Enggak ada pahala. Karena apa? Kalimat kata-kata yang keluar dari mulut tidak dikekang dengan tali kekang dari syariah. Ya, ini perkataan-perkataan yang apa? Yang sifatnya laghun, ya, yang tidak ada gunanya ini. Apalagi perkataan-perkataan yang jelas-jelas mengandung maksiat, ya, perkataan-perkataan dosa ini, ya, ini hancur pahala puasanya. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, al-lisan rahbul maidan. Lesan ini medan yang paling luas. Laisa lahu marad, tidak bertepi. Ya. Ini wala lima jali muntaha wahad. Tidak ada tempatnya itu, yakni ujung dan batasan tidak ada. Lahu fil khairi majalur rahab. Yakni lesan ini di dalam kebaikan itu tempat yang luas. Kalau lesan ini mengucapkan kalimat-kalimat baik, maka mendatangkan pahala-pahala yang besar yang tidak terkirakan hanya dengan kalimat-kalimat kata-kata. Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uha adha. Ucapan yang baik itu lebih baik dibanding apa? Sodako diiringi dengan omongan gak enak. Sodako itu wis, ya. Nah, jadi omongannya gak enak. Sodako tapi omongannya gak enak. Lebih baik perkataan yang baik daripada apa? Sodako diiringi dengan perkataan yang gak enak. Ini menyakitkan hati. Ini ndak pahala. Ya, walaupun sodako malah dosa. Kenapa? Menyakiti hati orang yang diberi. Ya, itu. Apalagi memberinya ndak hanya ngomong gak enak, diuncal no. Nah, itu begitu. Dengan perbuatan yang ndak baik. Ya, itu demikian. Ya, ini. Sebaliknya kata-kata yang baik. Ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Itu mengandung pahala yang sangat besar. Mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan orang atas kebaikan, falahu ajru mislu fa'ili, dia dapat pahala sebagai pelakunya. Ditunjukkan ini, ya, sampean, ya, daripada sampean nganggur maca Quran, itu sampean maca Quran, sampean zikir untuk pahala iki malam Lailatul Qadar 10 hari yang terakhir, ya. Itu gitu. Kalau orangnya itu membaca Al-Quran dapat pahala, orang yang ngomong ini tadi dapat pahala. Lo itu demikian. Ya, ini lesan. Ini. Walahu fis syarri zailun sakhbun. Sebaliknya lesan ini ketika mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang tanpa tali kekang dengan syariat, itu ibarat seperti ekor binatang yang ditarik kemana-mana. Ya, itu. Yang tidak ada putusnya, tidak ada selesainya. Ya, ada seseorang melakukan satu perbuatan dosa. Dia tahu. Maka kewajiban dia nasihati. Ini enggak dinasehati, dibicarakan aibnya ke orang. Nah, orang yang diajak bicara ini ngomong lagi ke orang lain. Nanti ada orang lain tahu, ngomong lagi kepada orang lain. Coba berapa dosanya? Ini seperti ekor panjang yang diseret, terus kemana-mana, itu dampaknya demikian. Ya, jadi lesan ini kalau tanpa tali kekang syariat akan melahirkan dosa yang tidak ada putus-putusnya.
Ini bahaya lisan. Ya, nah, itu demikian. Ini. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan faman atlaqa atsbatal lisan wa ahmalahu murkhiyul inan salaka bihi syaitanu fi kulli maidan. Maka barang siapa yang yakni membebaskan lesannya tanpa tali kekang dan membiarkannya terbuka tanpa tali kekang, maka setan akan berjalan di setiap sisi daripada kalimat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah, itu demikian. Jadi akan datang dari sisi mana saja sudah, karena tanpa tali kekang dari syariat. Ini wasaqahu ila syafa jurufin harin, dan akan menggiring orangnya ini ke jurang kebinasaan. Ila ayatarrahu ila daril bawar, bahkan sampai memasukkan dia ke neraka. Ya, wala yakubun nas finnar ala manakhirihim ila khasoidu alsinatihim, dan tidaklah seseorang itu dijungkirkan di neraka kecuali sebab hasil lesan mereka. Walayan juminas sarril lisan illa man qayyadahu bilijami syar'i, dan tidak akan selamat seseorang dari jeleknya, buruknya yakni lesan, ya, kecuali orang yang mengikat lesannya itu dengan tali kekang syariat. Jadi kalau mengeluarkan kata-kata ini nabrak Al-Qur'an dah. Kalau mau mengeluarkan kata-kata ini nabrak yakni sunnahnya Rasul ndak, ya. Kalau ndak nabrak ucapkan. Tapi kalau umpamanya diucapkan walaupun nyata fakta, tapi dampaknya bisa bikin apa? Permusuhan antar saudara, pertengkaran suami istri, ya, pertengkaran antar tetangga. Walaupun kata-kata itu benar, maka jangan diucapkan karena dampaknya jelek. Itu tidak boleh, ya. Ini fala yutlikuhu illa fima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, maka tidak membiarkan lesannya kecuali pada sesuatu yang ada manfaat dunia akhirat. Wa yakuffuhu an kulli ma yakhsha ghailatuhu fi ajilihi wa ajilihi, dan menahan lesan dari setiap sesuatu yang ditakutkan, yakni kehancurannya, kemusnahannya, jeleknya, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itu demikian. Ini wa'lam ya akhi rahimakallah annal lisan huwa a'dhamu alatin lisyaitan fi istihwa'il insan. Ketahuilah wahai saudaraku, yakni Syekh Wahid Abdussalam Bali, jadi beliau memberikan nasihat dengan dua fatwa ulama besar, Imam Ibnul Qayyim dan Imam Al-Ghazali. Ya, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmati Anda. Annal lisan huwa a'dhamu alatin lisyaitan, bahwasanya lesan ini alat yang paling jitu, yang paling agung, yang paling ampuh bagi setan di dalam menjungkirkan manusia ke neraka jahanam. Walidza kana khibdul lisan min a'dhamil tahsinat al insan diddu syaitan. Oleh karena itu menjaga lesan, memberikan tali kekang lesan, ini adalah seagung-agungnya penjagaan manusia untuk melawan, untuk menghindarkan diri dari jebakan dan perangkap syaitan. Itu demikian. Ya, ini. Di dalam syariat Islam menjaga lisan dari perkataan yang tidak ada guna dan manfaatnya dunia akhirat, ini tidak boleh. Ya, nggak ada manfaat dunia untuk urusan dunia, urusan kerja, ya,
ini enggak ada manfaat akhirat, ini tidak boleh. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk yakni bagusnya Islamnya seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, ucapannya, perbuatannya. Itu. Di dalam riwayat yang lain, man somitan najah, barang siapa yakni yang diam maka dia akan selamat. Ya, itu demikian. Maka di dalam Islam tidak boleh ngomong ngalor ngidul yang tidak ada manfaat dunia akhirat. Itu demikian. Kemudian faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala yakni memerintahkan menjaga lisan dari perkataan yang berlebihan, tidak secukupnya, ya. Jadi dilebih-lebihkan perkataannya. Ini juga tidak boleh. Ya, ini di dalam yakni surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan ya dari bisikan-bisikan mereka, ucapan-ucapan mereka. Ya. Ini. Jadi yang berlebihan, yang tanpa batas itu tidak ada gunanya, kecuali orang yang memerintahkan sedekah, memerintahkan kebaikan atau apa? Menislah, memperbaiki hubungan sesama muslim. Kalau ada saudaranya bertengkar, itu didamaikan. Ya, kalau ada saudaranya berseteru, ada masalah, didamaikan. Ini ucapan-ucapan yang bermanfaat. Ya. Itu demikian. Kemudian dari Raqab al-Misri secara marfu, yakni jadi marfu hadis ini, tuba liman amsaka fadla min lisanihi wa anfaqa fadla malihi. Yakni berbahagialah orang yang mampu menahan berlebihan dari bicara lesannya dan menginfakkan hartanya yang lebih. Ini orang yang bahagia. Ya, jadi mampu menahan berlebihan dari ucapan, ya, dan apa? Berbahagia orang yang menginfakkan lebihnya harta mereka. Nah, itu demikian. Jadi di dalam Islam tidak boleh, yakni mengeluarkan kalimat dari lisan yang tidak ada gunanya, yang berlebihan tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan, hifdzul lisan anil khawd fil batil, yakni menjaga lisan dari memperdalam ya perkataan di dalam kebatilan. Ya, itu demikian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi sahabat Abu Hurairah mendengar Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan fiha yazal biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib.
Rasul bersabda sesungguhnya seorang hamba dia berbicara satu kalimat yang tidak jelas, ya ada manfaat dunia dan akhiratnya, maka dia dimasukkan neraka sejauh timur dan barat. Ini Imam Nawawi mengatakan yatabayyan itu maknanya yufakkir annahu khairun amla. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini sesungguhnya orang yang berkata ma yatabayyan itu dia tidak berpikir ya tentang kata-katanya ini baik atau tidak. Ya, itu demikian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an seorang sahabat muridnya Rasul dan ulama yakni di zaman sahabat. Beliau mengatakan a'dhamun nasi khotoya yaumal qiyamah aksaruhum khawdan fil batil. Ya. Orang yang paling besar dosanya nanti di hari kiamat mereka yang paling banyak berkata mendalam-dalamkan perkara yang batil. Ya. Ini perkara yang batil ini yang mana? Ya. Perkataan yang batil ini ghibah. Membicarakan aibnya orang. Ya. Kalau ada saudaranya keliru, kewajiban kita nasihati. Kalau tidak mampu nasihati, ditutup aibnya. Jangan diomongkan, tidak boleh, ini dosa besar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala yaqtab ba'dukum ba'dhan. Jangan sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Jangan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian ingin makan daging bangkai saudaranya? Ya, mau makan daging bangkai dulu. Daging bangkai aja ndak mau, apalagi bangkainya saudara. Itu. Fakarihtumu, tentu kalian ndak akan mau. Maka kalau ndak mampu menasehati, ditutup aibnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aibnya seorang mukmin, nanti di akhirat itu Allah akan tutupi aibnya, dosanya, kesalahannya. Sudah dicatat oleh malaikat itu waktu dihisab, ditunjukkan catatannya hilang. Kemana hilangnya ini? Malaikat bingung, ini siapa? Allah yang nutupi. Ya, itu demikian. Kenapa? Ya, karena yakni menutupi aibnya sesama muslim. Nah, itu demikian. Ini. Kemudian yang keempat, menjaga lisan dari perbantahan ya dan jidal. Ya. Ini dari Abu Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun, aku ini yang menanggung, bi baitin fi rabdil jannah, yakni aku akan tanggung orang itu ada di rumah yang ada di taman-taman surga. Liman tarokal mira wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan apa? Perbantahan. Ya, dengan saudaranya. Itu. Apalagi perkara yang jelas. Ya. Misalkan tentang hukumnya musik ya. Jelas. Kemudian jadi bahan perdebatan sampai gegeran. Kemudian nggak saling sapa. Ya, itu demikian. Nah ini tidak boleh. Wong perkara itu sudah jelas hukumnya, kok diperdebatkan. Ya, itu. Nanti hasilnya apa? Meragukan. Ya, meragukan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini. Walaupun dia berhak membantah, berhak mendebat, ya, tapi dia tinggalkan itu. Nanti dia dapat rumah di taman-taman surga. Orang yang demikian ini, ya, ini yang bersabda Rasul. Ini, jadi ini fadilahnya orang yang mengekang, yakni lesannya dengan tali kekang syariat. Ya, dia ninggalkan perdebatan, perbantahan itu ditinggalkan. Ya, ini. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jidal. Tidaklah tersesat satu kaum setelah dia dapat petunjuk, ya, yang dia di atasnya, kecuali dia diberi jidal. Apa? Suka debat. Nah, ini. Ya, ini. Kalau bisa ditinggalkan. Jadi makanya asatid, ya, ustadz-ustadz dari kalangan sunnah, ya, atau salaf, dia kalau bisa meninggalkan debat, kecuali terpaksa, dan itu ada dampak baik baru, ya, itu demikian. Kalau enggak, ditinggalkan itu, ya, perkara yang jelas, itu demikian. Ini. Kemudian menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang mengandung permusuhan, dendam kesumat. Ya, dendam kesumat. Ya, bahasa apa dendam kesumat? Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna abghadur rijal indallah aladul hisam. Jadi sesungguhnya orang yang paling dimurkai di sisi Allah, bayangkan, orang yang amat sangat permusuhannya. Ketemu langsung gegeran, ketemu langsung debat, ketemu langsung itu. Ini aladul hisam. Ini. Jadi dampak bahayanya tanpa tali kekang akan mendatangkan murka dari Allah. Ya, itu demikian. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yujibul jannah it'amut ta'am wa husnul kalam. Seseorang itu wajib dimasukkan surga kalau dia suka memberikan orang makan dan bagus ucapan. Ya, kata-katanya yang baik. Orang-orang ini kelihatan ini ahli surga ini. Dari tutur katanya, dari lesannya aja sudah kelihatan. Ya, itu demikian. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Ya. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan separuh dari korma. Maknanya berbuat baiklah, bersodakolah walaupun dengan separuh biji korma. Ya, kalau ndak ada separuh biji korma aja ndak ada, bikalimatin thayyibah, dengan tutur kata yang baik. Ya, itu sodako itu. Ya, itu demikian. Kemudian yang keenam, menjaga lisan, mengekang lisan dari mendalam-dalamkan perkataan. Ada orang
ya, yang apabila berkata itu perkara itu sebetulnya tidak dalam tapi didalam-dalamkan, ya, yang tidak amat sangat diamat sangatkan, ya, itu. Wah, iku mang digeruduk wong sak kampung padahal ndak ditekani wong siji. Lho itu begitu, ya. Jadi mendramatisir kata-kata. Lah ini sekarang banyak ini, ya, di media di mana ini ndak diperbolehkan, ya. Ini. Dan Nabi SAW mencelah orang yang mengamat sangatkan dan mendalam-dalamkan perkataan yang tidak amat sangat, tidak dalam, ya, dan difase-fasekan perkataannya seolah-olah memang begitu, ya, ini. Jadi didramatisir perkataannya. Beliau Rasul bersabda, inna yakni min ahabbikum man ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ya, dan yang paling aku dekat, ya, di antara kalian dariku majelisnya nanti di hari kiamat, ukhasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadukum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku murkai di antara kalian, ab'adukum minni majlisan, orang yang paling jauh majelisnya dariku di hari kiamat adalah sarsarun mutasaddikun wa mutafaihiqun, ya. Ini ya Rasulullah, qad alimna sarsarun wa mutasaddiqun fama al mutafaihiqun, ya, qala al mutakabbirun. Jadi orang, sesungguhnya orang yang paling, yakni aku murkai di antara kalian ini, orang yang paling jauh nanti majelisnya dariku adalah orang yang apa? Banyak bicaranya memaksakan. Mutasaddikun ini memperpanjang, mendalam-dalamkan, ia memfase-fasekan kalimat. Itu demikian, ya. Ini jadi tidak diperbolehkan kalau berkata A ya A, jangan ditambah A B C D, ya, itu begitu, jangan. Kalau A ya A sudah, ya. Itu demikian. Ini. Kemudian mengekang lesan, ya, ini bahaya lesan tanpa tali kekang itu, ya, menyebabkan murka dari Allah dan Rasulnya, ya, ada demikian. Ini. Menjaga lesan dari perkataan yang jorok, yang purnu, yang kotor, ya. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minun bitta'am wala la'an walal fakhis walal badi. Bukanlah seorang mukmin, ya, itu mencela, menikam saudaranya dengan kata-kata. Itu bukan mukmin. Jadi Rasul mengatakan bukan seorang mukmin kalau dia menikam saudaranya sesama muslim dengan kata-kata. Walal la'an, dan melaknat saudaranya sesama muslim. Itu bukan mukmin itu. Walal fakhis, orang yang berkata perkataan jorok purnu. Ya, walal badi, dan kata-kata yang kotor. Di sini Rasulullah meniadakan keimanan bagi orang yang tidak mengekang lesannya dari, yakni apa, menikam orang mukmin, ya, melaknat orang mukmin, berkata yang jorok dan berkata yang rendah, yang jelek, ya, badi, ya, itu demikian. Ini. Kemudian menjaga atau mengekang lesan dari mencela, mencaci, ya,
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Mencela mencaci orang muslim itu fasik. Orang yang rusak, fasik itu orang yang rusak, yang melanggar syariat. Itu mencaci, ya, yang seharusnya dilindungi harga dirinya malah dicaci, dicela. Ya, ini tidak boleh, ini fasik dia itu. Membunuh orang mukmin, kafir dia, kufur dia. Ya, itu demikian. Kemudian berkata seorang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasul, kasih wasiat aku." Ya, maka Rasul bersabda, "Alaika bitaqwallah." Wajib bagimu untuk takwa kepada Allah. Wa ini mru'un ayyaraka bisyai'in ya'lamuhu fika. Kalau jika ada orang mencelamu dengan sesuatu yang dia ketahui yang ada pada dirimu, kamu punya kesalahan, kamu punya cacat, kamu dicela dengan cacatmu itu oleh orang lain, ya, ini. Fala ta'yirhu bisyai'in ta'lim fihi. Jangan kamu balas mencela dia yang kamu ketahui apa kekurangannya dia, cacatnya, jangan dibalas. Rasul, ya, jadi memerintahkan demikian. Ya, ini. Yakun wabalu alaihi wa ajrulaka. Nanti akan kembali dosanya, akan kembali balaknya itu ke dia. Kamu dapat pahala. Gitu. Dan jangan engkau mencaci sesuatu apapun juga. Maka katanya Badui ini, setelah Rasul memberikan wasiat kepadaku tadi, fama sababtu syai'an ba'da, sama sekali aku tidak pernah mencaci segala sesuatu, mencaci makanan, mencaci hewan, mencaci apalagi mencaci muslim mukmin, tidak pernah aku. Ya, itu demikian. Ya, apalagi mencaci pemimpin, mencaci kepala negara, dosanya lebih besar lagi. Mencaci pemerintah lebih besar lagi dosanya. Ya, itu demikian. Ini nanti ada babnya khusus. Makanya harus dikekang dengan tali kekang syariat ini. Mulut ini harus dikasih tali kekang. Ya, tidak hanya asal jeplak saja itu. Ya, tanpa tali kekang nanti akan mendatangkan laknat dan murka dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini. Kemudian yang ke-9, menjaga lesan atau mengekang lesan dari melaknat orang lain. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Umar yakni Abdullah, ya, Rasul bersabda, la yakunul mu'minu la'an. Orang mukmin itu tidak pelaknat, tidak suka melaknat orang lain, ya, dengan kalimat kata-katanya. Itu. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Samrata bin Jundab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, la tula'inu bila'natillahi wala bibughdihi wala binnar. Jangan kamu melaknat dengan laknat Allah. Jangan kamu yakni murka padanya. Jadi dengan murkanya dan juga dengan nerakanya. Jadi jangan kamu melaknat dengan laknat Allah. Semoga Allah melaknat kamu. Jangan. Ya, itu. Semoga Allah memurkai kamu. Semoga Allah memasukkan kamu dalam neraka. Jangan. Kalau bisa didoakan. Kita tidak tahu akhir seseorang. Ya. Kita lihat dohirnya saja, dia peminum, dia pejudi, dia pezina, tapi akhirnya kita tidak tahu. Padahal Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu dinilai menurut akhirnya. Kalau akhirnya baik, ya,
baik. Makanya jangan melalui neraka ya. Itu tidak boleh itu. Ya, vonis yang kayak gitu. Ini. Kemudian orang yang suka melaknat itu tidak dapat hak syafaat di hari kiamat ya, karena waktu sudah habis. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.